Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, harus sehat dan harus selalu semangat gitu, supaya kita bisa belajar, menuntut ilmu, kita dapat bermanfaat. Jadi harus jaga kesehatannya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang ada yang tidak hadir tidak? Coba lihat, tengok kiri, tengok kanan. Ada teman yang gak hadir gak? Oh, Rifki gak hadir. Kenapa Rifki? Sakit. Kita doakan sama-sama semoga Rifki cepat sembuh ya. Amin. Oke anak-anak, ada lagi yang tidak hadir? Sudah? Oke. Sekarang coba kalian keluarkan buku matematika halaman 40. Nah, sekarang Ibu mau cek dulu nih, kira-kira masih ingat tidak materi yang kemarin? Coba Ibu tanya. Kemarin kita bahas tentang sistem koordinat. Ada yang masih ingat koordinat itu apa? Ya, coba Epa jawab. Oke, Ibu lengkapi ya. Jadi koordinat adalah suatu bilangan yang menunjukkan lokasi suatu titik di sebuah garis melalui ruangan ataupun permukaan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih menentukan letak suatu benda dalam sebuah koordinat. Coba anak-anak lihat, di sini Ibu sudah memiliki sebuah garis yang terdiri dari angka dan huruf. Ya, ini angka 1, 2, 3 dan seterusnya, dan ini ABC itu disebut huruf. Nah, lalu bagaimana Bu menentukan sebuah letak suatu benda dalam koordinat? Coba lihat, di sini ada kupu-kupu berwarna apa? Kuning ya. Terus di sini ada yang berwarna ungu. Di sini juga ada yang berwarna oranye. Nah, bagaimana kita menentukan letaknya? Apakah ini adalah letaknya C? Atau ini adalah letaknya 1? Tidak seperti itu ya dalam menentukannya. Tapi di sini kita bisa lihat ada pertemuan antara angka 1 dengan huruf C. Maka pertemuan dua titik ini bisa ditulis dengan 1, C. Nah, ini adalah koordinat dari kupu-kupu yang berwarna kuning, yaitu 1, C. Lalu bagaimana menentukan yang lainnya? Coba, ada yang berani tidak untuk menentukan koordinat yang kupu-kupu warna ungu? Ya, silahkan Dila. Coba Dila jawab. Kira-kira letaknya bagaimana ya koordinat kupu-kupu yang warna ungu ini? Ya, betul sekali. Koordinatnya dah 5, nah kita lihat barisannya. Oh, ternyata ada di barisan yang B, berarti 5, B. Ada lagi yang berani? Coba, kupu-kupu yang warna oranye. Boleh, Epa? Ya, betul sekali. Koordinatnya adalah 10, G ya. Nah, pasangan-pasangan ini itu dinamakan koordinat. Itu jadi untuk apa sih Bu kita belajar sistem koordinat ini, belajar menentukan letak suatu benda melalui koordinat, agar nantinya bisa memudahkan kita. Dalam contoh nih, ada dalam sebuah undangan pernikahan, pernah lihat enggak? Itu suka ada petanya ya. Dalam petanya itu bisa dibaca kalau misalkan kita sudah paham betul bagaimana menentukan letak suatu koordinat. Itu kan dalam peta juga sama, ada angkanya, ya ada hurufnya. Nah, itu kalau misalkan kita sudah belajar
bagaimana cara kita menentukan letak suatu benda, maka kita pun akan mudah dalam menentukan suatu titik kayak gitu. Seperti contohnya yang ada di peta-peta undangan pernikahan kayak gitu. Coba sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup? Oke, kalau misalkan sudah paham di sini, Ibu akan melakukan games ya. Di sini Ibu punya soal lagi. Nanti yang kalah Ibu suruh untuk mengerjakan pertanyaan ini. Coba lihat. Di sini ada angka 1 sampai 8, ada huruf A sampai G, dan di sini ada keterangannya. Ya. Kalau tadi itu langsung menggunakan kupu-kupu, tetapi kalau yang ini kita akan menggunakan kode 1, ada angka 2, 3, 4, 5. Dan di sini sudah ada keterangannya. Oh, angka 1 itu bank, angka 2 berarti POM, angka 3 SD, angka 4 MI, dan angka 5 POS. Nah, berarti teman-teman sudah harus paham, berarti yang angka 1 itu termasuk ke dalam bank. Angka yang kedua itu termasuk POM. 3 itu SD, 4 itu MI, dan 5 itu POS. Gitu ya, coba bisa dilihat semuanya. Nah, Ibu akan melakukan game. Nanti yang kalah harus mengerjakan soal ini ya. Kita harus menentukan koordinatnya. Bank itu koordinatnya di angka berapa sih gitu. POM itu koordinatnya di angka berapa sih? SD itu di angka berapa? MI itu koordinatnya berapa? Dan POS itu berapa? Tahu game yang kota pos? Oke, kalau belum tahu kita coba dulu ya sama-sama gamenya kayak gini. Kota pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Pak Alif minta huruf apa? Nah, nanti teman-teman coba melingkar dulu, melingkar. Nah, udah melingkar ya. Perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Oke, kalau sudah kita coba nyanyikan sama-sama. Kota pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Pak Alif minta huruf apa? Ya, spidolnya berhenti di siapa? Spidolnya berhenti di Dila. Coba Dila. Dila, maju ke depan. Yang lelaki berhenti di siapa? Di Isan ya. Coba Isan dan Dila maju ke depan. Isan menentukan koordinat yang bank dan Dila menentukan koordinat yang POM. Coba tentukan titik koordinatnya bagaimana. Dila dulu ke depan. Ya, betul sekali Dila. Bank itu berada pada angka 1, pertemuan angka 1 dan huruf E. Maka koordinat untuk bank yaitu 1E. Nah, anak-anak harus paham, berarti lokasi bank itu ada di sini di angka 1. Ya. Ini bank di sini. Paham? Selanjutnya Isan coba kerjakan. Nah, Isan kurang tepat ya mengerjakannya, tapi gak apa-apa. Isan sudah berani maju ke depan. Ibu apresiasi keberanian Isan. Jawaban yang tepat itu berapa anak-anak? Nah, Isan tadi menjawab yang POM. Yang POM, kita lihat POM itu angka 2, berarti koordinatnya yaitu ada di 5, berapa hurufnya? Huruf apa? Huruf A, berarti 5A ini adalah letak POM. Gitu. Ada lagi yang mau coba? Kita coba sekali lagi gamenya ya. Coba dimulai dari Asri. Dikuirkan spidolnya Asri. Kota pos belum diisi, mari kita isi dengan isi-isian. Pak Alif minta huruf apa? Nah, berhenti di siapa itu spidolnya? Berhenti di Astri.
Coba Astri maju ke depan. Astri tentukan letak SD. Letak SD itu berada di angka nomor 3. Berarti koordinatnya berapa? Oh, ternyata angka 3 itu ada di berapa, Astri? Ya, betul. Ada di 8, A. Nah, ini letak SD. Yang laki-laki tadi berhenti di siapa? Berhenti di Jamal. Coba Jamal maju ke depan. Jamal tentukan letak MI ada di mana? MI itu angka 4. Coba Jamal. Masih bingung? Oke, Jamal perlu teman enggak untuk maju ke depan membantu Jamal? Perlu. Karena Jamal memerlukan teman, coba Jamal tunjuk siapa teman yang akan membantu Jamal menyelesaikan pertanyaan ini. Jamal mau dibantu sama Andela. Oke, Andela maju ke depan. Andela, coba jelaskan ke Jamal bagaimana menentukan letak koordinat MI. Nah, seperti itu Jamal. Coba sekarang Jamal tentukan berarti berapa ya? Ya, betul sekali Jamal. MI posisinya ada pada 6, nah itu koordinatnya. Coba terima kasih dulu sama Andela. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada rekan yang membutuhkan bantuan, kita harus membantunya. Jangan malah diolok-olok. Itu kayak Andela yang membantu Jamal. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham ya? Nah, karena kalian sudah berani ke depan, Ibu punya hadiah. Ini hadiahnya untuk Andela, ini hadiahnya untuk Jamal, ini hadiahnya untuk siapa lagi? Dila ya. Ini bagi-bagi ke teman-teman yang lain juga ya. Oke anak-anak, pembelajaran tentang menentukan letak suatu benda melalui koordinat sudah selesai. Ibu harap anak-anak bisa mengerti ya. Kalau misalkan nggak ada yang paham gitu, anak-anak boleh bertanya, harus berani. Tadi juga yang salah, Ibu tidak menyalahkan ya, tetap dikasih hadiah, dikasih apresiasi gitu, karena keberaniannya untuk maju ke depan. Oke, itu aja. Kira-kira bagaimana, menyenangkan atau tidak pembelajaran kali ini? Menyenangkan, alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nanti dilanjut dengan pelajaran apa setelah Ibu? Seni budaya. Oke. Karena waktu Ibu sudah habis, Ibu cukupkan sekian. Ibu kasih tugas untuk kalian mengerjakan di rumah agar anak-anak bisa lebih paham lagi ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke Ibu langsung melalui WhatsApp, ataupun anak-anak boleh belajar bersama orang tua, belajar bersama kakak, bersama siapapun itu. Nanti dikumpulkan minggu depan. Tugasnya yaitu menentukan letak rumah kalian melalui garis ya, garis seperti ini. Nah, nanti kalian buat keterangannya, angka 1 itu ada apa, angka 2 itu apa. Rumah kalian misalkan posisinya ada di angka 4 misalkan ya. Maka buatlah kira-kira di sebelah mana. Misalkan di dekat rumah anak-anak itu ada Indomart, di dekat rumah anak-anak itu ada sekolah gitu. Maka ditulis di sini ada nomor 1 sekolah, nomor 2 Indomart, ada apa lagi, ada bengkel gitu. Nanti anak-anak tentukan rumah kalian misalkan di angka nomor 4 di sini, di dekat Indomart, maka gak boleh jauh-jauh angka Indomart di rumah kalian gitu. Paham? Ini dikumpulkan minggu depan ya. Oke, kalau misalkan gak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.